Salam sukses sejahtera, Smartpreneur Indonesia. Perkenalkan, saya Coach Margeti Herwin, seorang bisnis coach yang akan sharing tentang bagaimana Anda menghadapi era new normal ke depan. Di zaman era pandemi seperti sekarang ini, Anda harus benar-benar bisa memimpin tim Anda dan membuat bisnis Anda bisa bertahan bahkan bertumbuh di depan. Hari ini, pada video ini, saya akan sharing tentang bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin untuk era ke depan dalam menghadapi new society, leading in new society. Seperti yang Anda semua ketahui, di era pandemik seperti saat ini, banyak bisnis yang sangat survive di awal tahun, bahkan pertengahan tahun sudah banyak yang mulai menutup gerainya, mengurangi toko-tokonya, juga mereka mengurangi jumlah karyawannya. Perusahaan penjualan produk mewah pun mulai banyak menutup gerai-gerainya. Seperti fashion dunia yang sangat terkenal, yang tadinya benar-benar sangat dicari oleh para turis untuk beli produk dan barang tersebut, sekarang sudah mulai menguranginya. Seperti Zara, La Chapelle, Chanel, ya, juga ada Hermes, ya, produk yang sangat luar biasa mahal harganya, mereka juga terdampak. Sehingga mereka mulai menutup beberapa tokonya dan mereka juga mengurangi beberapa karyawannya. Tidak ketinggalan jam tangan mewah seperti Patek dan Rolex, ya, mereka juga mengurangi produksinya, sehingga hal ini sangat berdampak kepada ekonomi dunia internasional. Ya, industri produsen barang mewah memang paling terkena. Beberapa perusahaan sudah siapkan uang pesangon untuk mengurangi karyawannya. Tetapi Anda perlu lihat bahwa, ya, UKM masih tetap survive, apalagi di Indonesia. Ya, bisnis UKM ini masih tetap survive karena memang kita punya pasar yang luar biasa di negeri kita sendiri. Ya, kalau kita lihat dari data, dunia mengalami luar biasa akibatnya terhadap pandemi. Banyak pengangguran, banyak orang-orang yang tidak bisa mendapatkan penghasilannya kembali. Ya, 25% dari jumlah pegawai siap kerja saat ini menganggur. 40 juta lainnya tidak dapat untuk menemukan pekerjaan yang layak setelah mereka di PHK. Pendapatan per kapita dari beberapa negara akan terjun bebas dan juga akan mengurangi belanja negara tersebut, dan kita saat ini memang mengalami kondisi krisis. Tapi krisis di Indonesia itu berbeda. Kita masih tetap bisa memiliki atau membeli makanan karena memang kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dari sandang pangan dalam negeri sendiri. Ekspor turun drastis dan kondisi ekonomi Indonesia menurut penelitian, menurut data dari BPS, kita mengalami penurunan minus 1,1% sampai minus 0,2%. Angka pengangguran sekitar 6,88% di Oktober ini. Dan ini adalah data BPS yang terbaru. Sehingga apa yang Anda bisa lihat dalam kondisi seperti ini? Anda patut bersyukur, Anda patut benar-benar merasa bisa untuk melanjutkan kehidupan Anda karena saat ini Anda mungkin masih punya penghasilan. Anda masih punya pekerjaan atau bisnis yang Anda jalankan. Bagaimana dengan orang-orang yang benar-benar menghadapi tantangan bahkan hambatan untuk mereka terus bisa menjalani kehidupan ini? Saya hari ini akan bercerita tentang bagaimana Anda membangun optimisme Anda bangun bagaimana Anda bisa memimpin era society ke depan, era sosial yang benar-benar berbeda, benar-benar baru sehingga bisnis Anda tetap bisa tumbuh. Apa saja yang harus Anda perhatikan? Pertama, Anda harus perhatikan yang namanya mental dan value untuk membangun identitas yang kuat. Kenapa identitas yang kuat? Anda mempunyai kepercayaan diri, Anda mempunyai hal-hal yang baru dalam diri Anda yang sebelumnya mungkin tidak pernah Anda miliki, sehingga harus Anda miliki untuk Anda bisa benar-benar mencapai tujuan Anda dalam kehidupan dan bisnis ke depan. Skill dan performance Anda juga menjadi satu hal yang sangat menunjang untuk pertumbuhan bisnis Anda ke depan. Jangan Anda tunda untuk Anda belajar. Jangan Anda tunda untuk Anda ketemu dengan orang-orang yang bisa mementoring Anda. Atau bahkan Anda cari informasi ataupun ilmu pengetahuan, metodologi yang sangat membantu bisnis Anda sehingga bisa sangat survive dan tumbuh kembali ke depan. Proses kerja yang Anda jalankan pun tidak bisa Anda tinggalkan untuk Anda buat lebih efisien, lebih efektif. Anda harus mulai menghitung
Bagaimana Anda memaksimalkan tim kerja Anda, mungkin Anda punya strategi yang lebih jitu untuk benar-benar menemukan hal baru di bisnis Anda ke depan. Ya, dan saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana Anda membangun mental dan identitas Anda, sehingga ini akan sangat membantu untuk Anda punya kekuatan, punya strong untuk menutupi semua kelemahan yang ada selama ini dalam diri Anda. Oke, saya akan cerita tentang timeline of your life. Ya, bagaimana Anda memiliki timeline yang harus Anda bangun sehingga Anda bisa untuk melihat di mana Anda harus bersikap, bagaimana harus Anda membangun nilai-nilai yang baik sehingga Anda bisa menuju impian Anda. Perhatikan dalam kondisi analogi seseorang yang melihat ke belakang, melihat ke masa lalunya. Ingat, dalam kehidupan kita masa lalu sudah menjadi history, ya, sejarah. Masa depan kita masih merupakan misteri. Sesuatu hal yang saat ini Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan capai impian-impian tersebut. Ingat, ada ketakutan dan ada impian. Tapi semua orang normal dalam kehidupan adalah menuju impian. Tapi kadang-kadang kita lupa. Alam bawah sadar kita melihat kepada ketakutan. Kita melihat kepada hal yang selama ini belum terjadi tapi seakan-akan terjadi. Sehingga Anda mundur dalam perjalanan kehidupan. Begitu Anda melihat diri Anda untuk jauh dari ketakutan, untuk menghilangkan ketakutan dalam diri Anda, sebenarnya Anda lagi jalan mundur menuju impian Anda. Sehingga pada saat Anda benar-benar merasa ketakutan itu sudah menjauh, Anda akan jalan di tempat. Anda akan masuk zona nyaman. Ini yang dinamakan orang-orang yang moving away dalam kehidupannya. Sehingga pada saat ketakutan itu mendekat lagi, baru dia berusaha untuk menjauhi lagi. Kehidupan seperti ini akan menghambat Anda untuk Anda tumbuh cepat. Kenapa seperti itu? Karena Anda tidak fokus kepada apa yang Anda inginkan, Anda tidak fokus kepada impian Anda, sehingga impian dan keinginan Anda itu seakan-akan Anda belakangi. Anda hanya fokus, saya tidak mau ini, saya takut ini, saya harus menghadapi problem ini. Ini hal yang banyak membuat orang di luar sana menemukan hambatan untuk maju ke depan. Ingat, problem harus Anda cari solusinya, benar. Tapi jika Anda selalu mencari solusi untuk setiap problem Anda akan selalu menemui problem dalam kehidupan Anda. Tapi perhatikan kata-kata saya ini. Carilah solusi untuk mendapatkan kesempatan Anda meraih masa depan. Sehingga problem-problem Anda di masa lalu Anda akan hilang dengan sendirinya. Kita butuh kesempatan, kita butuh peluang, sehingga peluanglah yang harus Anda capai dalam kehidupan Anda. Anda bisa melakukan apapun karena Anda punya kreativitas, Anda punya inovasi dalam diri Anda punya inisiatif yang selama ini mungkin Anda tunggu. Jika Anda tunggu, maka Anda akan selalu menghadapi ketakutan, menghadapi problem dalam kehidupan Anda. Ada yang bertanya kepada saya begini, Coach, kalau begitu bagaimana supaya saya punya kehidupan yang sukses? Kehidupan sukses simple. Anda perlu membalik badan Anda menuju impian. Lihatlah apa yang Anda ingin capai dalam kehidupan Anda. Lihatlah apa yang akan Anda dan bisa Anda lakukan dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda step by step, melakukan selangkah demi langkah sesuai dengan apa yang Anda kuasai dan sesuai dengan apa yang Anda ketahui dalam kehidupan Anda. Itu yang paling terpenting. Kenapa? Karena Anda selalu menghadap ke depan. Begitu Anda menghadap ke depan, Anda akan terus maju secara step by step, walaupun dia hanya baby step, ya, langkah seorang bayi gitu ya. Tapi Anda terus maju perlahan-lahan sehingga Anda mendekati impian Anda. Di mana ketakutan Anda? Anda tahu Anda punya problem. Anda tahu Anda punya ketakutan dalam hidup. Ya, dan perjalanan ini adalah story Anda. Sejarah yang Anda lagi lakukan untuk menjadi kebanggaan diri Anda. Dia ada di belakang Anda. Ketakutan Anda ada di belakang Anda. Sehingga pada saat Anda maju ke depan meraih impian Anda selalu antisipasi agar ketakutan itu tidak terlalu mengganggu Anda. Problem selalu ada dalam kehidupan. Siapa yang tidak ada problem? Orang susah, orang biasa saja, orang kaya, semua punya problem dalam kehidupannya. Orang yang jabatannya rendah, orang yang hidupnya biasa-biasa aja, bahkan orang yang punya jabatan sangat tinggi, mereka juga punya problem dalam kehidupannya. Tapi lihat, carilah solusi untuk mencapai dan mendapatkan kesempatan Anda ke depan. Sehingga Anda terus maju ke depan, dan inilah yang dinamakan moving toward dalam kehidupan. Kalau Anda menghadapi impian, kalau Anda benar-benar fokus menuju kepada impian,
Anda akan benar-benar terus mempercepat diri Anda karena Anda lihat impian semakin dekat. Begitu dia semakin dekat, Anda akan benar-benar mengejarnya. Anda akan benar-benar ingin cepat mencapainya sehingga Anda percepat dengan Anda melengkapi diri Anda supaya bisa berjalan lebih cepat. Perhatikan, timeline of your life ini sangat penting bagi Anda. Pahami kondisinya, pahami semua hal yang dihadapi oleh Anda dalam mencapai impian, sehingga ketakutan bisa Anda kurangi dan kebanggaan bisa Anda munculkan untuk Anda mencapai impian. Baik, bagaimana berikutnya? Ya, saya akan cerita bagaimana Anda bisa menjalankan timeline sukses Anda tadi, sehingga Anda benar-benar bisa mencapai impian Anda dan bisa memimpin di era New Society dengan sukses ke depan. Saya akan ceritakan tentang cognitive behavior therapy yang benar-benar sangat bermanfaat jika Anda tahu untuk Anda bisa menghadapi diri Anda dan juga bagaimana mengantisipasi semua hal yang datang ke diri Anda sehingga Anda bisa selalu mendapatkan hal positif dalam diri Anda. Cognitive behavior therapy ini adalah satu metodologi yang ditemukan oleh Carl Jung, ya. Jelasnya adalah Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung itu lahir tahun 1875 dan dia meninggal tahun 1961. Carl Jung ini juga sebagai bapak psikologi modern yang menjadi metodologi ini sebagai dasar neuro-linguistic programming bahkan coaching untuk Anda benar-benar paham bagaimana Anda melakukan yang namanya self-coaching buat diri Anda. Ya, yang pertama metodologi dari Carl Jung ini adalah tentang bagaimana Anda mensikapi setiap event dan kondisi yang datang dalam diri Anda. Lihat, saya jelasin lagi. Anda harus pahami bagaimana Anda mengantisipasi setiap event dan kondisi dalam diri Anda. Ini menyangkut tentang problem Anda, menyangkut tentang bagaimana Anda mengalami kesusahan, musibah, bahkan juga bagaimana Anda menghadapi tentang kesenangan. Bagaimana Anda melihat event dalam hidup Anda mendapatkan hadiah, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan mungkin jabatan baru, tanggung jawab baru, itu semua event dan kondisi yang ada. Sehingga ini akan menimbulkan output yang berbeda jika Anda antisipasinya berbeda. Perhatikan, yang pertama adalah event tadi. Nah, event ini seseorang atau Anda sendiri akan berpikir, thinking. Ya, metodologi tahapan berikutnya adalah dari event yang Anda hadapi, Anda akan berpikir. Tergantung, Anda bisa berpikir positif, Anda bisa berpikir negatif. Apa bedanya, Coach? Kalau Anda mendapatkan musibah, bisa aja secara normal banyak orang berpikirnya negatif. Aduh, hidup saya susah. Aduh, saya nggak punya orang yang menanggung saya lagi karena bapak saya mungkin ibu saya meninggal. Atau bisnis bangkrut, berarti saya udah tidak punya modal lagi, saya tidak punya apa-apa lagi untuk saya bangkit lagi. Waduh, mungkin terjadi yang namanya musibah pandemik, COVID. Kita berpikir, waduh selesai bisnis saya, hutang saya tidak akan terbayar. Nah, cara Anda berpikir akan mempengaruhi apapun yang ada dan datang ke dalam diri Anda. Ini perlu Anda pahami. Kenapa itu penting? Karena satu, cara berpikir Anda akan mengubah cara Anda merasakan dan cara Anda mempunyai fisik sensasi. Kalau Anda ketemu orang sakit, Anda akan melihat bahwa fisiknya kok sakit gitu. Kelihatan dari Anda, kamu sakit gitu. Atau orang yang sakit, perasaannya itu selalu sedih, selalu mungkin tidak enak gitu ya, nggak mood ketemu orang. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Sehingga cara Anda berpikir akan mempengaruhi dua hal. Feeling dan fisik sensasi. Coach, bagaimana caranya pemikiran kita terhadap situasi yang negatif itu menghasilkan feeling dan fisik sensasi yang positif? Anda tinggal set cara Anda berpikir. Anda tinggal set mindset Anda. Oh, pandemi ini membuat saya lebih siap dalam menjalankan bisnis. Oh, musibah ini membuat saya lebih mandiri. Itu akan menjadi hal positif. Pemikiran Anda yang tadi positif akan membuat Anda semangat. Akan membuat perasaan Anda happy. Perasaan Anda akan jauh lebih baik dari sebelumnya karena sekarang saatnya Anda membuktikan diri Anda orang yang hebat. Kalau Anda menghadapi situasi seperti apa yang saya katakan tadi, Anda akan memiliki feeling dan fisik sensasi yang berbeda. Ya, kalau thinking Anda positif, maka feeling Anda positif, fisik Anda juga akan positif. Nah, feeling dan fisik sensasi ini akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan perilaku yang positif.
Karena perilakulah yang dilihat oleh orang di luar sana yang menandakan bahwa Anda oke-oke aja. Anda orang yang kuat, Anda orang yang smart untuk menghadapi situasi dan kondisi. Kalau gitu kita bisa melakukan sabotase terhadap pemikiran saya. Yes, Anda bisa mensabotase sehingga sebenarnya Anda punya kontrol terhadap diri Anda. Jangan membuat bahwa event dan situasi yang datang ke dalam diri Anda yang mengubah Anda. Anda harus balik bahwa diri Anda lah yang akan mengubah situasi dan kondisi yang bagi orang kebanyakan problem adalah opportunity buat Anda. Ini akan berbeda cara Anda melakukan. Ini akan berbeda cara Anda mengantisipasinya. Sehingga semua hal yang Anda lakukan dalam action bisnis, action kehidupan, action dalam setiap Anda membangun bisnis UKM Anda, itu akan menjadi hasil yang berbeda. Ada contohnya, banyak contohnya. Saya mendampingi beberapa pebisnis yang saat ini mereka ubah mindset mereka lengkapi value mereka, dan mereka mempunyai identitas baru pada saat pandemi ini. Sehingga mereka berhasil memimpin society ke depan, mereka berhasil membuat bisnisnya jauh lebih baik ke depan, bahkan lebih baik dari era sebelum pandemi. Anda tidak percaya, Anda bisa cek. Ya, caranya bagaimana? Begitu ada kondisi pandemi, di mana perusahaan retail klien saya ini mengalami kendala penurunan pendapatan. Begitu mereka turun pendapatannya, mereka analisa apa sih tantangan yang terjadi seperti saat ini yang sangat berpengaruh kepada bisnisnya. Oh, ternyata dia tidak siap online. Para pembelinya di retail hanya berhubungan sama distributor dan reseller yang saat ini berhenti berproses. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengantar ke beberapa daerah akibat adanya PSBB, ya, pembatasan kondisi sehingga orang tidak bisa berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Kalau mereka menerima nasib, mereka akan stuck dan mereka akan bubar bisnisnya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bangun secepatnya digital. Mereka bangun secepatnya online marketing mereka, sehingga user yang tadinya rutin ya membeli produk retail mereka akhirnya bisa menghubungi lewat online dan lewat digital. Dan luar biasa, dalam 4 bulan mereka membangun digital online, omsetnya yang tadinya turun dari 1,5 miliar menuju kepada cuma 30-40 juta sebulan, sekarang sudah ada di 400 dan 500 juta sebulan untuk mereka akhirnya bisa bangkit kembali. Terpengaruh, memang terpengaruh. Tapi bagaimana Anda cepat bangkit, itu lain hal. Ini yang harus Anda bangun dengan Anda menggunakan metodologi kognitif behavior terapi Carl Jung tadi. Ini metodologi sangat luar biasa. Begitu Anda memahami event dan situasi yang terjadi, Anda mulai berpikir kreatif. Anda mulai punya inovatif pemikiran yang luar biasa. Disinilah dituntut Anda para pebisnis, Anda pengusaha UKM, dan Anda profesional di korporasi untuk Anda benar-benar bisa mengantisipasi apa ide-ide baru, apa inspirasi baru, sehingga Anda memiliki feeling yang yakin. Anda memiliki perasaan yang luar biasa dan fisik sensasi Anda selalu semangat. Tidak pernah dalam diri Anda mungkin menemukan hal seperti ini. Apa yang muncul dalam diri Anda secara kesehatan? Anda memunculkan yang namanya hormon. Jadi ada 4 hormon yang akan muncul dengan Anda happy, Anda senang dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi dalam diri Anda. Yaitu hormon endorfin, dopamin, ya, serotonin, dan oksitosin. 4 hormon ini akan sangat membantu Anda. Jadi sebenarnya pandemi ini, kondisi COVID ini tidak terpengaruh pada Anda. Walaupun Anda terkena, Anda bisa cepat balik untuk Anda kembali sehat. Itu kenapa? Karena Anda bisa mempengaruhi satu kondisi, mempengaruhi satu situasi yang hasilnya positif, dan Anda akan membuat sesuatu hal yang lebih positif ke depan. Perilaku Anda akan berbeda. Cara Anda melakukan pekerjaan, cara Anda melakukan bisnis akan berbeda. Sehingga Anda menemukan action, ya, hasil yang berbeda dari sebelumnya. Bagaimana membangun yang namanya diri Anda, internal yang kuat, ya, untuk punya selalu pemikiran positif itu nggak gampang. Ya, karena tadi ada yang bertanya lagi, Coach, kalau saya sudah ngerti, ya, metodologi kognitif behavior therapy, tapi saya gagal menciptakan pemikiran positif, apa yang harus saya lakukan? Saya kasih tekniknya. Pertama, Anda harus merasa ideal. Anda harus merasa sesuai dengan kondisi yang datang sehingga Anda siap melawan. Kalau Anda didatangkan sakit, Anda harus mempunyai perasaan ideal Anda itu sehat.
Kalau Anda dikasih kesusahan, Anda harus punya perasaan dan pemikiran ideal bahwa Anda itu bisa survive. Pada saat Anda dikasih kondisi dan situasi, Anda itu sedih karena hutang, karena bisnis tidak jalan, Anda harus balik situasi kesedihan itu menjadi sebuah tantangan sehingga Anda bisa membuat bisnis Anda jauh lebih baik dengan kreativitas, ide, dan inspirasi yang baru. Tahapan kedua, selain Anda tadi ideal, Anda harus benar-benar bisa menggambarkan visual seperti apa yang Anda inginkan ke depan. Gambar seperti apa yang benar-benar Anda bisa capai untuk Anda bisa mendapatkan apa yang Anda mau. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita menggambarkan sesuatu yang kita inginkan, kita akan bertemu dengan semua kemungkinan untuk bisa mendapatkan hal itu. Beda, kalau Anda berpikir apa yang Anda tidak suka, Anda selalu berpikir sehingga perasaannya akan susah, perasaannya akan sedih untuk ke depan. Kenapa? Karena Anda berpikir di masa yang lalu terus. Berpikir ketakutan, ini yang harus Anda hilangkan. Ciptakan visual yang baik di masa depan. Ciptakan visual yang membantu Anda sehingga Anda bangga dengan diri Anda di masa depan. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang agak unik. Ciptakan verbalisasi. Apa verbalisasi? Ya, verbalisasi itu adalah bagaimana Anda menggunakan kata-kata seperti menulis doa, seperti berjanji atau berkomitmen dalam diri Anda yang bisa Anda tulis atau bisa selalu Anda sebutkan dalam setiap usaha Anda untuk Anda benar-benar yakin Anda bisa mencapainya. Yang keempat adalah materialisasi. Apa materialisasi? Ya, materialisasi ini adalah sebuah hal yang Anda akan benar-benar jalankan, benar-benar lakukan sehingga Anda bisa tahu bahwa inilah yang terbaik untuk Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam kehidupan. Ya, lihat 4 hal. Anda harus merasa ideal, Anda bisa menggambarkannya yang terbaik, dan Anda bisa mengatakannya yang baik itu seperti apa, sehingga ini menjadi doa Anda. Yang keempat, Anda benar-benar bisa merasakan sentuhannya, perasaannya, sehingga Anda benar-benar mendapatkan kebanggaan, kesenangan pada saat Anda menjalankannya. Head, heart, and hand. Perlu sinergi. Apa saja yang perlu Anda sinergikan, apa yang Anda pikirkan, yaitu tentang keyakinan Anda, nilai-nilai Anda, emosi, dan perilaku. Itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang benar-benar Anda rasakan. Dan apa yang Anda pikirkan, itu juga harus ada pemahaman, pengetahuan, dan kejelasan. Yang ketiga adalah hands. Apa aja tentang bagaimana Anda memiliki kompetensi dan bagaimana Anda memiliki kemampuan atau ability. Hand, heart, dan head Anda itu harus benar-benar sinergi. Sehingga ketiganya bisa Anda gunakan untuk Anda mencapai tujuan yang Anda inginkan. Untuk head yang tidak sama dan tidak sinergi dengan heart yang Anda punya untuk Anda rasakan, maka apapun yang Anda lakukan tidak akan benar-benar mulus untuk mencapai tujuannya. Jadi perhatikan, 3 hal ini harus sinergi. Sehingga apa yang Anda punya dalam diri Anda, yang namanya thinking, pola pikir, being, pola diri, dan doing, pola kerja, itu adalah hal yang benar-benar harus selalu Anda improve, selalu Anda tumbuhkan untuk Anda mencapai hasil yang sangat luar biasa. Perhatikan, pada saat Anda benar-benar menyatakan bahwa hasil yang besar akan Anda ingin capai di masa yang depan. Anda ingin memimpin untuk menuju masa depan yang lebih baik, untuk memimpin the new society, Anda harus punya satu, thinking. Seperti apa thinking yang harus Anda punya? Anda harus bisa berpikir digital. Anda harus bisa berpikir apa yang dibutuhkan orang di luar sana tentang produk Anda atau jasa Anda. Anda harus berpikir apa strategi yang perlu Anda mulai dari sekarang untuk benar-benar bisnis ini bisa tumbuh, bisnis ini bisa berkembang di kemudian hari. Tidak cukup hanya Anda berpikir, tapi Anda harus mempersiapkan diri Anda tentang pola diri, tentang being yang Anda punya. Sehingga being ini akan menyokong, akan menunjang apa yang Anda pikir untuk bisa dijalankan. Being sama dengan value. Value ini sangat penting. Bagaimana Anda memiliki value terhadap produk, value terhadap jasa yang Anda punya, untuk benar-benar value ini bisa digunakan dalam bisnis, digunakan dalam Anda melakukan pekerjaan Anda atau bisnis Anda, itu menjadi hal utama. Thinking, being, yang terakhir adalah doing. Bagaimana Anda mengimprove doing? Ya, sebagai contoh, Anda melakukan pekerjaan Anda
tidak sesuai dengan hati atau tidak sesuai dengan nilai yang diinginkan oleh pelanggan Anda. Tentu ini tidak akan menghasilkan hasil apapun untuk diri Anda. Yang kedua, Anda melakukan pekerjaan Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan sebelumnya, apa yang Anda konsep sebelumnya, hal itu akan menjadi sia-sia. Karena dia tidak searah, tidak sinergi seperti apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dan apa yang harus Anda lakukan. Thinking, being, dan doing ini harus bisa sejalan, harus bisa tumbuh setiap waktu, sehingga dia benar-benar membuat Anda sangat luar biasa, Anda sangat siap untuk menghadapi era pandemi dan menuju new normal ke depan. Sehingga Anda bisa memimpin the new society yang sangat membuat bisnis Anda sukses luar biasa. Teman-teman, perhatikan, ya, thinking selalu berubah sesuai dengan kondisi. Cara berpikir Anda harus selalu di-upgrade sesuai dengan apa yang Anda ingin lakukan di depan. Value juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sangat dipengaruhi oleh kondisi kebutuhan masyarakat, sehingga dia harus selalu di-upgrade, sehingga kita selalu memiliki adding value yang bisa membantu kita tetap survive, tetap tumbuh di bisnis. Doing di masa pandemi ke depan, di masa new normal ataupun era society baru ke depan, ini perlu sangat efisien, perlu sangat efektif. Sehingga thinking, being, doing yang selalu diimprove akan membuat hasil yang sangat luar biasa. Ada beberapa tantangan, ya, Anda perlu simak, ada beberapa tantangan yang mengganggu pola pikir pada saat Anda benar-benar harus menjalankannya sesuai dengan rencana. Yang pertama, fokuslah kepada sebab, jangan akibat. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kalau Anda hanya fokus kepada efek, Anda lupa terhadap cause, Anda akan selalu mempunyai alasan terhadap kondisi apapun yang melanda bisnis atau kehidupan Anda. Efek sudah terjadi. Efek tidak akan pernah bisa diberesin, tidak pernah akan bisa dibenarkan atau distrukturkan atau disistemkan jika Anda tidak tahu yang namanya sebab. Fokuslah di sebab, karena dengan Anda fokus di sebab, ya, cara berpikir Anda akan mencari solusi, akan menciptakan hasil. Ingat, cause versus effect yang pertama yang selalu mengganggu cara berpikir Anda. Yang kedua, fear and secure. Ketakutan dan rasa aman. Di mana harus Anda tentukan diri Anda saat ini. Bukan berarti Anda tidak perlu takut. Anda perlu takut, tapi jangan terlalu takut untuk Anda mengambil sebuah tujuan, mengambil sebuah strategi untuk mencapai tujuan. Ya, secure ini adalah sesuatu yang aman, yang benar-benar Anda pahami, yang benar-benar Anda harus tahu untuk takut Anda hilang. Karena jika Anda ibaratnya jalan di sebuah tempat gelap, Anda hanya punya panjang senter, jangkauan senter yang hanya 1 meter di depan. Anda tidak akan berani jalan cepat. Anda akan merasa tidak aman karena Anda tidak bisa melihat jauh ke depan. Sama dengan di bisnis. Anda punya rasa takut terhadap bisnis yang bisa jadi itu karena Anda kurang pengetahuan. Itu karena Anda kurang keahlian atau kurang pengetahuan yang benar-benar bisa membuat Anda cepat jalan ke depan. Kalau gitu apa yang harus saya lakukan di dalam bisnis, Coach? Oke, perencanaan Anda 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan itu adalah panjang center yang tadi saya katakan. Bahwa kalau Anda semakin panjang Anda bisa memprediksi, semakin panjang Anda bisa merencanakan, berarti semakin aman Anda menjalankan bisnis Anda. Lihat, fear versus secure. Takut, cari aman. Sehingga begitu Anda dalam kondisi aman, Anda benar-benar bisa membuat bisnis Anda cepat jalan ke depan. Yang ketiga, training versus learning. Cara berpikir kita harus kita pahami bahwa training adalah membuat Anda punya pengetahuan. Tapi learning adalah yang membuat Anda belajar. Jadi kalau kita hanya training, lupa akan learning, kita hanya terpaksa untuk memahami pengetahuan, tapi kita tidak pernah belajar tentang pengetahuan yang kita baru dapat tersebut. Training dan learning itu sangat perlu. Tapi training subjeknya di trainernya, Anda hanya merasa harus belajar, tapi yang namanya learning fokusnya di Anda sebagai pebisnis atau sebagai personal untuk belajar ilmu-ilmu, hal-hal baru yang Anda perlukan. Jadi jangan cuma training, tapi pastikan pemikiran Anda juga perlu learning. Yang keempat,
Telling versus asking. Apa telling versus asking? Telling, Anda kebanyakan ngajarin orang, Anda kebanyakan ngasih tahu orang, Anda kebanyakan komentar terhadap orang, tapi Anda lupa untuk bertanya. Kenapa? Karena bagi Anda mungkin berpikirnya adalah orang yang banyak ngajarin adalah orang yang pinter. Jangan salah. Orang yang bertanya lah orang yang ingin tahu dan dia akan terus menjadi pintar. Ya, karena orang yang hanya telling dalam hidupnya, telling dalam memberikan ilmu, telling dalam memberikan semua hal yang dia tahu, dia hanya merasa dirinya akan sangat pintar untuk ngajari orang lain. Dan ini adalah masalah kebiasaan, masalah habit. Ya, makanya bedakan. Kalau teachers atau guru atau dosen Anda, memang dia harus mengajar karena Anda perlu ilmunya. Tapi begitu dia sudah menjadi seorang profesional, begitu dia menjadi seorang leaders ataupun pemimpin, banyaklah bertanya, sehingga Anda tahu apa yang menjadi masalah anak buah Anda, apa yang menjadi masalah tim Anda. Ingat, telling versus asking, itu yang keempat dari tantangan pola berpikir. Dua-duanya perlu, tapi Anda perlu bisa menggunakan mana yang tepat di situasi yang tepat. Yang kelima, problem versus opportunity. Ya, masalah melawan peluang atau kesempatan. Ini juga tantangan dalam berpikir. Kenapa? Kita selalu berpikir bahwa problem harus kita selesaikan. Sehingga kita selalu cari solusi untuk menghadapi setiap problem. Tapi ternyata problem datang terus. Problem A selesai, problem B datang. Problem B selesai, problem C datang. Tapi pahami, ada kesempatan, ada peluang yang harus Anda cari solusinya juga. Sehingga begitu Anda mendapatkan solusi untuk mendapatkan peluang atau kesempatan ke depan, Anda akan benar-benar bisa menyelesaikan problem di belakang. Ini hal yang perlu Anda camkan, ini hal yang perlu Anda katakan kepada diri Anda untuk benar-benar dapatkan kesempatan untuk menghilangkan banyak problem. Yang keenam, action versus activity. Activity hanya melakukan pekerjaan rutin, tapi yang namanya action, Anda punya pemikiran, Anda punya inisiatif, Anda punya kreativitas. Jadi, jangan hanya berpikir untuk bekerja, tapi berpikirlah untuk berkarya. Berpikirlah untuk benar-benar terus memperbaiki pekerjaan Anda, pekerjaan bisnis Anda. Bagaimana Anda mengajari anak buah Anda untuk mereka tetap inovatif, tetap kreatif, dan tetap punya inisiatif. Ini hal yang nggak gampang. Karena memang tantangan pola pikir antara aktivitas dan action itu hal yang berbeda. Penyanyi dangdut tersebut, ya, saya pakai kata-kata dangdut gitu ya. Kenapa dangdut? Karena kadang-kadang penyanyi dangdut ada yang cuma aktivitas, dia cuma nyanyi, menghibur, tapi penyanyi dangdut yang beraksi itu beda. Orang akan lebih menikmati yang beraksi dibanding penyanyi dangdut activity, yang cuma keliling, nyanyi dangdut, dapat duit, recehan, happy. Tapi dia nggak happy karena dia terpaksa menyanyi dangdut tersebut. Beda dengan orang yang menyanyi, ya, tapi kita lihat dia sangat beraksi, suaranya bagus, aksinya bagus, dan dia lebih punya value. Dia lebih punya skill dibanding yang aktivitas tadi. Jadi kalau Anda bekerja hanya aktivitas, Anda hanya melakukan rutinitas. Tapi begitu Anda melakukan action, Anda benar-benar melakukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermanfaat buat diri Anda dan buat orang lain. Yang terakhir dalam tantangan pola pikir adalah comfort versus challenge. Nyaman versus tantangan. Pada saat Anda nyaman, Anda akan berpikir yang santai-santai aja. Berpikir yang cukup baik-baik saja. Perusahaan saya baik kok. Ya, beda jika Anda memiliki selalu tantangan. Anda selalu berpikir keras apa yang harus Anda perbaiki ke depan. Anda akan berpikir apa yang sekarang tidak terpikir yang akan terjadi di masa depan. Apa yang hal saat ini biasa saja mungkin akan jadi luar biasa di masa depan. Atau kita balik, apa yang sekarang luar biasa akan menjadi biasa di masa depan. Pemikiran nyaman dan pemikiran yang tertantang atau challenge. Hal terakhir ini adalah hal ketujuh yang perlu Anda benar-benar bisa pahami dan ubah sehingga Anda berpikir dengan kreatif, dengan inisiatif, dan penuh inovatif. Saya ulang, yang pertama adalah tantangan dari pola pikir tentang cause versus effect, yang kedua adalah tentang fear and secure, yang ketiga adalah tentang training versus learning, yang keempat adalah tentang telling versus asking, yang kelima adalah tentang problem versus opportunity, yang keenam activity versus action,
Yang ketujuh, convert versus challenge. Demikian untuk tantangan pola pikir sehingga Anda akan benar-benar bisa mengatasi cara berpikir Anda. Berikutnya adalah tantangan terhadap performance. Apa performance? Tantangan terhadap being Anda. Tantangan terhadap apa yang membuat Anda memiliki nilai-nilai untuk menjunjung kinerja Anda yang terbaik. Tantangan pola diri ini yang kita sebut being, atau banyak kita sebut dalam dunia bisnis hasilnya adalah value bagi diri Anda dan bagi bisnis Anda. Ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah tantangan tentang profile identity. Apa itu? Kita kadang-kadang punya rasa percaya diri yang kurang. Ya, kita tidak yakin terhadap apa yang kita lakukan saat ini adalah apa yang kita inginkan atau tidak kita inginkan. Ada yang bilang karena tidak passion jadi tidak percaya diri. Karena identitas kita ragu, kita hanya menjalankan profesi kita atau apapun yang kita lakukan sebatas aktivitas saja, gitu ya. Jadi tantangan terhadap identitas profil ini sangat penting. Ini yang paling utama sehingga Anda bisa lewati challenge atau tantangan tentang being Anda. Pastikan Anda bangga dengan apa yang Anda lakukan. Cintai pekerjaan Anda, cintai bisnis Anda. Jangan Anda mau melakukan sesuatu yang Anda cintai tapi Anda tidak punya resource-nya. Ini yang agak susah. Ya, kadang-kadang Anda bekerja atau Anda berbisnis tapi ini bukan kesukaan saya, coach. Ini adalah turunan bisnis dari orang tua saya. Sehingga Anda ragu identitas Anda berbeda dengan apa yang harus Anda punya dalam bisnis tersebut. Itu tantangan being yang pertama. Yang kedua, internal value. Apa internal value? Nilai-nilai dalam diri Anda. Saat ini kadang-kadang Anda memaksakan nilai-nilai Anda dalam bisnis yang tidak cocok. Dalam usaha yang Anda lakukan tidak cocok. Anda tidak senang melayani orang, tapi perusahaan Anda perusahaan yang melayani orang. Nah, ini bahaya. Anda ingin merasa sebagai bos, karena Anda seorang bos, Anda merasa Anda ownernya, Anda merasa Anda yang mengatur, sehingga Anda lupa bahwa being Anda sangat menunjang untuk Anda dapat hasil. Nah, ini yang perlu Anda pelajari. Kalau perlu, Anda perlu berlatih, karena nilai-nilai value diri nggak bisa diajarin. Anda harus terlibat, Anda harus melatih untuk Anda memilikinya. Karena hal ini sangat sangat penting untuk Anda bisa memilikinya dengan waktu yang cepat dan juga benar-benar Anda praktekkan. Yang ketiga, belief system. Ya, tantangan being yaitu adalah belief system. Dari mana belief? Belief ini muncul karena Anda punya identitas yang tidak tepat, Anda mempunyai value yang tidak cocok, akhirnya Anda memiliki belief system. Belief system itu apa? Keyakinan diri Anda untuk Anda melakukan berdasarkan value yang Anda punya. Belief system ini berbahaya karena dia yang akan menciptakan action, dia yang akan menciptakan perilaku, dia yang akan menciptakan hasil yang Anda raih karena belief system ini sesuatu yang Anda yakini, sehingga dia bisa menimbulkan persepsi. Pada saat Anda melihat ada pelanggan yang datang dengan persepsi Anda bahwa pelanggan ini cuma lihat-lihat aja, pelanggan ini cuma ngacak-ngacak barang dagangan Anda, pelanggan ini kadang-kadang mencari informasi aja, itu adalah persepsi salah Anda. Begitu Anda mempunyai persepsi yang salah, yang tidak tepat pada saat Anda melayani pelanggan, maka pelanggan itu akan merasakan bagaimana Anda melayaninya. Kita ambil hal yang simple. Anda memiliki toko fashion, ya, di salah satu mungkin mall. Orang datang ke sana, dia lihat ini, dia cobain ini, dia coba yang ini, dia ambil yang ini, tapi dia akhirnya nggak jadi beli. Kalau Anda tidak siap untuk melayani, Anda pasti kelihatan muka Anda yang sebel, muka Anda yang tidak enak, dan itu akan terasa oleh si pelanggan akhirnya merasa, tidak ada yang cocok, kita nggak usah kesini lagi deh. Nah, ini akan berbahaya. Kenapa berbahaya? Anda salah menentukan bahwa Anda bisnis di pakaian ini atau fashion ini yang melayani. Ini masalah belief system Anda tadi. Kadang-kadang kita bawa belief system yang salah ke bisnis yang salah. Ya, kita selalu berpersepsi tanpa kita bisa mengubah dan memperbaikinya di situasi dalam kondisi sadar. Ini penting banget. Ini penting banget karena ini masalah being. Ya, yang keempat adalah confidence level. Level percaya diri yang membuat Anda bangga, membuat Anda yakin pada saat Anda menerangkan produk. Pada saat Anda menerangkan apapun yang Anda mau berikan kepada pelanggan. Begitu Anda ragu menjelaskannya, berarti pelanggan juga merasa Anda belum pernah, juga belum mengetahui secara detail kualitasnya.
Ya, jadi kalau Anda menjual makanan, pertanyaannya simpel. Apakah Anda sudah makan makanan yang Anda jual tersebut? Kalau Anda menjual kendaraan bermotor, apakah Anda sudah memiliki atau sudah mengendarai kendaraan tersebut? Minimal Anda itu tahu dan paham bagaimana nyamannya mengendarai kendaraan tersebut. Untuk semua produk dan jasa yang Anda punya, pastikan Anda bisa menjelaskan dan Anda percaya diri di sini. Karena yang namanya being ini menciptakan value. Bagaimana value Anda miliki, itulah value yang Anda berikan. Begitu pula bagi Anda para pebisnis, bagi Anda para pemilik bisnis UKM, bagaimana value bisa Anda transfer ke tim Anda, sehingga tim Anda bisa mentransfer ke para pelanggan dan klien-klien Anda. Nah, ini penting. Sehingga confidence level ini akan tumbuh kalau Anda sendiri percaya diri terhadap apapun yang Anda jual dan layani. Yang kelima adalah tantangan pola diri adalah procrastination. Apa? Cenderung menunda. Cenderung menunda belajar. Cenderung menunda berlatih. Cenderung menunda untuk melakukan perubahan dalam bisnis. Nanti aja deh. Bu, Pak, ini harus dibuat yang namanya online profil. Harus bikin website. Harus bikin sosial media. Anda selalu mengatakan, nanti dulu. Nanti ada saatnya. Kita bukan di bidang itu. Kita bidangnya adalah konvensional. Kita bidang toko. Nggak perlu online. Online itu banyak bohongnya, banyak nipunya. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Anda tidak siap karena selalu menunda. Akhirnya begitu terjadi seperti sekarang ini, pandemi. Orang berhenti belanja secara manual. Orang berhenti belanja secara konvensional, orang belanja digital, bisnis yang tidak siap, stop menjual. Disinilah masalah besar buat Anda. Kenapa? Karena sangat turun pendapatannya. Saya memiliki beberapa klien yang benar-benar mereka itu belum punya digital dan belum paham tentang online. Begitu terjadi pandemi, dia baru sadar bahwa dia harus segera membuat yang namanya online marketing buat perusahaannya. Dia lakukan secara cepat. Walaupun dia tidak paham, tapi dia mau belajar dan dia mau melakukan perubahan besar-besaran di bisnisnya. Jangan tunggu sempurna, karena Anda tidak akan pernah memulai. Mulai saja dulu, perbaiki bertahap, sehingga kesempurnaan itu adalah masalah hasil dari sebuah proses yang Anda lakukan secara konsisten. Ya, perhatikan. Procrastination. Yang keenam, communication skill. Ya, jadi tantangan pola diri juga akan berakibat kepada cara Anda berkomunikasi. Perhatikan, pada saat Anda ragu, cara komunikasi Anda juga akan berubah. Perbaiki ini sehingga cara komunikasi Anda, keahlian komunikasi Anda akan benar-benar lebih baik dari sebelumnya. Jadi, communication skill itu adalah cara Anda bertanya, cara Anda mendengar, cara Anda menggali kebutuhan, sehingga komunikasi ini benar-benar bisa jelas. Kalau Anda mendapatkan info yang tidak Anda inginkan, berarti Anda salah dalam bertanya. Kebenaran atau jagonya Anda dalam bertanya, detilnya Anda dalam menggunakan pertanyaan, maka Anda akan mendapatkan jawaban yang detil. Tapi kalau Anda bertanyanya hanya sebatas pertanyaan pertanyaan yang simple, pertanyaan yang close, ya, sehingga jawabnya juga orang itu tidak akan terbuka. Orang butuh trust jika berkomunikasi dengan Anda. Di dalam bisnis, ya, untuk membangun value yang luar biasa untuk bisnis dan untuk diri Anda perlu trust, Anda perlu percaya, dan Anda perlu membangun komunikasi dengan siapapun orang yang Anda kenal ataupun orang yang baru Anda kenal. Yang ketujuh adalah tentang adaptability. Ya, value ini bagaimana Anda bisa beradaptasi. Value ini bagaimana Anda memiliki value Anda di masa lalu, bagaimana Anda membuatnya bisa diterima di masa depan. Anda bisa shifting atau pivot, ya, terhadap value yang Anda punya. Intinya sama, tapi mungkin perlu dalemin lagi value-nya. Kalau dulu kita bilang hanya customer experience, sekarang beda, customer delighting. Apa customer delighting? Bukan cuma sekedar dia dapat pengalaman, tapi dia merasa, wow,
luar biasa. Saya mendapatkan sesuatu yang lebih. Saya mendapatkan sesuatu hal yang sangat luar biasa dari cuman pengalaman belanja, pengalaman beli, atau mungkin di coaching. Dia tadinya merasa pengalaman coaching ya gitu-gitu aja coach. Saya dapat strategi. Tapi begitu dia di coaching dengan coach yang tepat, dia mendapatkan yang namanya wow, hal luar biasa. Ini namanya customer delighting. Lebih dalam dari cuman experience. Ya, jadi saya ulang lagi, tantangan pola diri yang akan membuat tantangan terhadap value dalam diri Anda, membentuk being baru dalam diri Anda. Yang pertama adalah identity, profile Anda. Yang kedua, internal value dalam diri Anda. Yang ketiga, belief system yang Anda punya. Yang keempat adalah tentang confidence level. Yang kelima tentang procrastination, ya, jangan selalu menunda karena ini sifat yang berbahaya. Yang keenam, communication skill Anda. Yang ketujuh tentang adaptability. Demikian untuk value challenge, pola diri, benerin value Anda, benarkan pola diri Anda sehingga being Anda menjadi luar biasa. Tadi kita sudah bicara tentang tantangan pola pikir dan tantangan pola diri. Sekarang saya akan cerita tentang tantangan pola aksi. Apa itu tantangan pola aksi? Pada saat Anda melakukan aksi Anda, melakukan doing dalam bisnis Anda atau dalam kehidupan Anda, banyak tantangan yang Anda hadapi. Ya, beberapa tantangan ini yang akan saya ceritakan, ada 7 hal lagi. Ya, ini menjadi tantangan jika Anda mau melakukan. Yang pertama adalah menentukan goals, menentukan tujuan. Menentukan tujuan ternyata bukan hal yang gampang. Beberapa klien saya atau beberapa peserta dari seminar saya, pada saat saya tanya apa tujuan bisnis Anda ke depan, mereka stop untuk berbicara. Mereka bingung. Ya, tujuan saya adalah mencari uang, coach. Bukan. Uang adalah apa yang Anda dapatkan, bukan yang Anda cari di bisnis. Kalau Anda mencari uang, fokus Anda hanya di uang. Anda lupa bahwa Anda harus memberi manfaat. Anda harus memberikan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan Anda, sehingga uang datang kepada Anda. Ini yang harus Anda bedakan antara cari uang dan dapat uang. Dan ternyata menciptakan goals ini bukan hal yang gampang. Pada saat saya memulai bisnis saya di awal tahun 90-an gitu ya, saya membangun bisnis dengan upaya, dengan tujuan ya saya supaya dapat uang, supaya menghasilkan uang. Tapi ternyata uang saya tidak pernah dapat. Uang tidak pernah saya hasilkan. Kenapa? Karena manfaat yang saya berikan sama-sama aja dengan pebisnis lain, sama-sama aja dengan kompetitor saya, sehingga tidak ada bedanya. Saya harus menciptakan goal yang lebih berbeda. Saya harus menciptakan tujuan yang lebih inovatif, lebih memotivasi orang atau menginspirasi orang lain sehingga dia mau untuk meng-hire saya untuk menjadi pemberi manfaat atau pemberi jasa atau produk yang dia punya. Jadi menciptakan goal ini adalah salah satu tantangan yang akan berakibat terhadap aksi Anda benar atau tidak tepat dan susah atau lambat Anda capai, dan goal yang benar, tujuan yang tepat yang membuatkan Anda cepat untuk mencapainya dan mudah dalam menjalankan perencanaan dan strateginya. Yang kedua, jika Anda telah menentukan tujuan Anda, yang kedua adalah bagaimana Anda menyusun rencananya. Ternyata menurunkan goal 1 menjadi tahapan-tahapan tujuan kecil di bawah goal tadi, itu bukan hal yang gampang. Apalagi membuat rencananya. Karena kita selalu bilang, lah saya kan belum melakukannya coach. Bagaimana saya tahu apa yang harus saya lakukan? Ini dia kuncinya. Kenapa ini dia kuncinya? Karena begitu Anda paham tahapan-tahapan dalam perencanaan yang matang, dalam perencanaan yang terstruktur, akan mudah bagi Anda untuk benar-benar membuat rencananya itu sesuai dengan apa yang Anda ingin capai. Sesuai dengan strategi yang Anda mau lakukan. Rencana itu bisa muncul kalau Anda tahu siapa yang melakukannya, apa yang dilakukannya, kapan mulai, dan kapan selesainya. Rencana tidak bisa hanya cuman pekerjaan, rencana tidak bisa hanya cuma apa yang dilakukan, tapi Anda harus membuat siapa yang melakukan, apa saja poin-poin yang melakukan itu, terus apa ukuran sehingga Anda tahu kapan mulai dan kapan selesai. Yang ketiga adalah masalah take action. Anda punya goal, Anda punya perencanaan yang matang, tapi Anda nggak melakukan. Nah, ini hal sesuatu yang bagi saya itu hanya sekedar pelengkap Anda dalam bisnis.
Anda meng-hire seorang coach, coach membantu Anda untuk menemukan tujuan, Anda bisa menyusun rencana, tapi Anda tidak pernah melakukan. Ini bahaya. Coba pahami. Anda punya tujuan, tapi Anda nggak punya rencana. Itu nggak akan pernah Anda bisa capai. Anda punya tujuan, tapi Anda juga punya rencana yang tidak pernah Anda take action. Juga nggak akan nyampe di mana-mana. Jadi ketiga hal ini perlu. Sekarang saya balik. Anda hanya melakukan, tapi Anda nggak punya rencana. Anda akan kemana-mana. Anda melakukan, Anda punya rencana, tapi Anda nggak punya tujuan. Rencana itu mau kemana gitu. Jadi hal-hal ini yang perlu Anda pahami sehingga Anda benar-benar juga paham. Saya punya klien yang mereka bingung apa yang sedang mereka lakukan dan menuju kemana. Ini adalah salah satu contoh dia tidak sinergi, tidak inline dengan apa yang dia inginkan, yang seperti sebelumnya saya ceritakan tentang head, heart, and hand. Kalau dia nggak sinergi terhadap hal ini, dia hanya melakukan aktivitas, not action. Untuk Anda melakukan action, Anda perlu tahu kemana tujuannya, bagaimana rencananya, dan apa-apa saja yang harus Anda take action. Yang keempat, struktur dari proses. Kenapa penting? Action Anda nggak akan pernah menjadi efisien atau tidak akan pernah jadi efektif kalau struktur kerjanya tidak rapi. Struktur kerjanya tidak benar-benar sesuai dengan efisiensi yang harus dilakukan. Anda paham kok kenapa pekerjaan saya yang ini agak lama. Kenapa pekerjaan ini tidak selesai-selesai. Tapi jika Anda nggak peduli akan hal itu, pemborosan akan terus terjadi. Unefficient akan terus terjadi. Sehingga orang bilang, aduh nggak efektif nih. Saya bekerja lama, saya tidak didukung dengan peralatan yang canggih. Anda kadang-kadang sayang untuk beli alat yang mempermudah atau mempercepat kerja, tapi sebenarnya pemborosan terus terjadi. Ini hati-hati dalam bisnis. Anda takut untuk membeli alat yang sangat canggih, komputer yang sangat membantu pekerjaan, tetapi akhirnya pemborosan terjadi. Kenapa? Lama kerjanya. Ini yang harus Anda hitung sebagai pebisnis. Sehingga ini adalah menjadi tantangan aksi tadi. Yang kelima, sistem development. Coach, apa bedanya coach tadi struktur sama sistem? Struktur itu ada tahapan dan pola yang harus Anda pahami. Kalau namanya sistem, ada medianya. Yang namanya Anda paham tentang sistem development, Anda selalu mengembangkan sistem yang mendukung kerja sehingga dia dipermudah. Misalnya apa? Pada saat Anda memberi report, reportnya ada di mana? Kalau reportnya hanya cuma diucapkan, tidak ada media yang menyimpannya, report itu akan hilang. Anda tidak akan bisa menganalisa. Ini namanya sistem. Meeting. Meeting apakah cuma sekedar kegiatan? No, meeting adalah sistem dari sebuah bisnis. Kalau Anda tidak pernah meeting, sistem apa yang bisa warning jika Anda salah dalam melakukan? Meeting itu perlu. Bukan sekedar hanya membosankan, tapi orang pebisnis sebagian memikir bahwa meeting itu buang-buang waktu, coach. No, begitu Anda tidak pernah meeting, waktu-waktu Anda bertemu dengan anak buah Anda akan memakan waktu karena Anda tidak mengumpulkannya dalam satu waktu. Sistem ini penting. Dan bagaimana pengembangan dari sistem ini menjadi lebih penting. Pengembangan sistem, gimana coach contohnya pengembangan sistem? Yang tadinya Anda pakai sistem absen yang manual, sekarang jadi digital. Yang tadinya Anda membuat laporan untuk report dari tim Anda secara satu persatu, by email, by USB, itu menjadi hal lama yang sudah usang. Sekarang ada media organizer, ya, ada Trello system, ada dokumen Google Share tadi. Itu sebuah sistem yang bisa Anda gunakan untuk supaya bekerja dengan cepat. Atau Anda ikut yang namanya Zoom meeting. Zoom meeting tidak membatasi orang untuk berada di satu ruangan untuk meeting bersama. Tapi bisa melakukan meeting dalam waktu bersama di tempat yang berbeda. Efisien. Itu namanya sebuah pengembangan sistem development dari era kolonial ke era milenial. Ya, pahami itu bukan hal yang susah. Tapi jika Anda memahami, semua bisa. Ternyata sekarang semua orang punya akun Zoom meeting. Semua orang punya akun untuk benar-benar meeting secara cloud. Ya, meeting secara digital. Ternyata bisa. Kenapa? Karena orang takut ketemu, takut tertular yang namanya COVID. Ini sesuatu kemajuan, gara-gara virus yang kecil kita banyak belajar. Ya, yang kelima adalah tentang efisiensi dan efektif. Ini adalah juga tantangan pola aksi. Anda memperbaiki sebuah proses dalam upaya membuat dia lebih efektif dan lebih efisien. Ya,
Karena kalau ini tidak pernah diutamakan untuk dibenahi, Anda akan menemukan hal-hal yang sangat membahayakan buat perusahaan Anda di zaman seperti sekarang ini, jadi pemborosan. Ternyata sekarang dengan karyawan Anda yang lebih kurang, kok pekerjaan tetap bisa dicapai? Ternyata orang-orang Anda sekarang lebih efisien dan efektif. Yang tadinya banyak orang, sekarang sedikit orang tapi multifungsi. Ya, ini bisa menjadikan bisnis Anda efektif dan efisien. Ternyata kok bisa gitu? Karena keadaan mengubah. Nah, pada saat menuju ke depan, jangan tunggu keadaan untuk merubah Anda. Tapi lakukanlah semua perubahan berdasarkan perencanaan jangka panjang Anda. Anda dirancang oleh Sang Pencipta untuk kreatif, punya inisiatif, dan sangat inovatif. Tapi jangan terlalu kaku. Anda harus agile, Anda lincah untuk melakukan perubahan-perubahan yang membuat efektivitas dan efisiensi terjadi. Oke, yang ketujuh adalah konsistensi, proses konsistensi. Kenapa konsisten? Anda sudah memiliki bisnis yang terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem, terukur. Tapi Anda tidak konsisten. Ini yang akan membuat bisnis Anda tidak kemana-mana. Ini yang berbahaya. Ingat kata-kata saya tadi, terarah, terkontrol, tersistem, terstruktur, konsisten, ya, dan juga benar-benar bisa terukur untuk benar-benar dijalankan. Ya, saya ulangi untuk tantangan pola aksi, perhatikan bagaimana Anda menciptakan goal, yang satu. Yang kedua, bagaimana Anda menyusun rencana. Yang ketiga, bagaimana Anda take action. Yang keempat, bagaimana Anda merapikan struktur dari prosesnya, juga mengembangkan sistemnya. Yang keenam, efisiensi dan efektif. Yang ketujuh, proses konsistensi. Ya, untuk benar-benar Anda bisa memimpin new society, memimpin para leaders milenial ke depan, beberapa hal yang tadi saya katakan adalah Anda perlu antisipasi terhadap tantangan pola pikir yang terjadi, tantangan pola diri yang terjadi, dan tantangan pola aksi yang lebih kerennya kita nyebutnya thinking, being, and doing. Untuk apa itu semua? Itu semua kita lakukan adalah untuk benar-benar menciptakan value yang luar biasa dalam bisnis atau dalam usaha, dalam upaya Anda menselaraskan value yang ada dalam perusahaan Anda, sehingga align dengan value diri Anda. Ya, yang kedua adalah bagaimana Anda mengupayakan people. People Anda benar-benar memiliki skill dan performance yang luar biasa sehingga mereka bisa terus tumbuh karena value-nya sudah inline. Value-nya sudah selaras dulu dengan perusahaan. Yang ketiga adalah tentang proses. Bagaimana proses ini bisa berjalan dengan orang-orang yang tepat dan juga memiliki value yang luar biasa. Ingat, kita menuju kepada value, people, and process. Di mana hal ini adalah hal yang benar-benar menjadi utama untuk menuju industri 5.0, di mana value adalah satu hal utama yang harus Anda punya, baik Anda memiliki value sebagai seorang owner dalam bisnis Anda, juga bagaimana Anda membantu semua orang yang ada dalam bisnis Anda yang bekerja dengan Anda memiliki value yang align. Value yang selaras dengan Anda dan perusahaan. People, skill, and performance adalah otomatis tumbuh. Akan otomatis berkembang jika mereka punya value yang sama. Mereka akan terus belajar. Mereka ingin perusahaan mereka berkembang. Mereka ingin perusahaan mereka lebih maju dari sebelumnya. Sehingga proses berjalan. Proses adalah tentang bagaimana sistem itu Anda kelola, bagaimana mensistemasinya, bagaimana mereka melihat sistem itu ada di mana, sehingga mereka bisa menjalankannya sesuai standar operational prosedur yang tepat. Jadi, pastikan value, people, proses tumbuh dan berjalan. Nah, strategic value yang tadi kita bicarakan dari awal sampai sesi ini adalah tentang bagaimana Anda merubah sebab agar akibatnya berubah. Ya, kita bisa bilang value, people, proses adalah sebab yang menjadi utama yang harus berubah, yang harus tumbuh, dan akan benar-benar berkembang untuk Anda menjadi tumbuh. Ya, nah, apa yang harus Anda buat sehingga value ini bisa sampai kepada semua karyawan Anda atau semua orang yang berada di lingkungan Anda? Yang pertama adalah tentang bagaimana Anda memiliki training.
Training seperti apa? Training yang akan mengajari tim Anda tentang pengetahuan value. Kenapa itu penting? Tentang skill and performance, sehingga people Anda tumbuh. Ini dalam hal training, karena training memberikan ilmu dan pengetahuan. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana Anda memiliki training tentang proses. Ya, bagaimana proses yang tepat, tapi ini semua tentang keilmuannya, tentang pengetahuannya. Ingat, training perlu. Yang kedua apa? Mentoring. Apa mentoring? Supaya pengalaman orang-orang senior dalam perusahaan Anda itu benar-benar bisa tertransfer. Bisa benar-benar membuat orang-orang yang baru, orang-orang milenial tetap dapat wisdom dari Anda sebagai orang, boleh dibilang orang zaman dulu. Orang yang selalu lemah dalam hal digital, lemah dalam hal online, tapi Anda kaya dengan pengalaman sehingga Anda akan mementorkan apa yang wisdom Anda punya, apa yang mempunyai pengalaman Anda bisa digunakan oleh anak-anak milenial ini secara digital karena mereka lebih jago. Itu tentang mentoring. Jadi mentoring dia tentang value, mentoring dia tentang skill performance yang Anda punya secara kontekstual sehingga dia akan rubah kontennya dan sesuai dengan era sekarang. Juga mentoring mereka tentang proses. Proses adalah tentang tahapan. Anda adalah seorang tactical. Suruh mereka sangat paham tentang technical. Ya, kontekstual dalam berpikir, mereka lah yang membuat kontennya dalam implementasi. Jadi ini yang harus Anda lakukan sehingga sinergi terjadi. Ya, yang ketiga adalah tentang metodologi. Ingat tadi yang pertama adalah tentang knowledge, ya, pengetahuan, ilmu yang benar-benar Anda harus berikan dengan bentuk training. Yang kedua adalah pengalaman atau experience yang diberikan dengan mentoring. Karena pengalaman nggak bisa dilatih dengan training, nggak bisa. Anda harus dampingi dia setiap waktu, setiap saat, sehingga dia jadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tepat, mana yang tidak tepat, dengan mentoring teknik. Yang ketiga adalah tentang metodologi. Metodologi dengan apa? Metodologi dengan coaching. Karena seorang coach banyak men-challenge Anda tentang pola berpikir, tentang pola diri, dan tentang pola kerja tadi. Sehingga coach bertanya tentang metodologi. Metodologi yang tepat dalam situasi seperti ini, bagaimana Anda lakukannya? Kondisi seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Itu semua metodologi. Ya, untuk mengubah value, seorang coach tahu metodenya. Untuk membuat orang itu rajin, skill performance-nya meningkat, seorang coach tahu caranya. Dan membuat proses itu berjalan efisien dan efektif, seorang coach punya pola dan tahapannya. Jadi ini 3 hal yang harus Anda selalu miliki ya dalam perusahaan Anda. Anda memiliki training, ya kalau perlu bikin kurikulum trainingnya, bikin tahapan trainingnya sehingga orang di dalam perusahaan Anda tahu di mana dia berada dalam ilmu dan pengetahuan. Buat jadwal mentoring, undang orang-orang experience untuk mengajari orang-orang yang junior berbagi pengalaman dalam situasi dan kondisi yang nyaman. Yang mereka bisa belajar tanpa terkesan mereka diajari. Ini penting. Untuk pekerjaan-pekerjaan teknis, ini sangat diperlukan. Tidak bisa hanya diajarkan dengan SOP. Tidak bisa hanya diajarkan dengan dia dapat ilmu saja di training. Tapi perlu duduk bareng, perlu kerja bareng, perlu untuk nongkrong bareng. Karena ini adalah bagian value itu tertransfer. Pengalaman itu diterima dengan baik dan dia paham kenapa itu harus dilakukan. Ya, kita bukan berada di dunia orang yang I know everything. Ya, kita bukan di zaman orang yang tua lebih pintar, yang muda baru pintar. Ya, kita sama. Mungkin yang muda lebih pintar, tapi yang tua lebih pengalaman. Tidak pintar, tapi lebih pengalaman. Yang muda pintar, tapi belum punya pengalaman. Ini yang namanya sinergi dan selaras. Ya, bagaimana Anda melakukan ini dengan tepat. Ya, untuk mentoring, siapkan waktu-waktu yang tepat. Atur dengan planning yang benar-benar tidak menyita waktu, sehingga semua mau berkontribusi. Orang yang sehati dengan perusahaan, mereka mau sharing. Tapi kalau dia sudah tidak suka dengan perusahaannya, dia tidak suka dengan lingkungannya, tapi dia nggak keluar-keluar dari perusahaan Anda, itu jadi bahaya yang akan membuat perusahaan Anda tidak akan kemana-mana lagi. Disuruh sharing dia tidak mau, alasannya ini, alasannya itu. Ini yang perlu Anda antisipasi. Saya saat ini mendampingi beberapa perusahaan. Ada beberapa kendala tentang senioritas. Ya, ada beberapa kendala tentang milenial yang tidak loyal.
ya. Tapi begitu kita sama-sama pikirkan, ternyata ada beda pandang, beda value di dalam perusahaan. Caranya simple, lakukan lagi yang namanya alignment, ya. Mungkin saya melakukan value alignment training, ya. Dalam training ada tentang value, kita align, terus kita lakukan tahapan untuk mentoringnya, kita lakukan coaching secara bertahap, sehingga ini bisa menjadikan sebuah strategi yang luar biasa. Yang ketiga, siapa coach-coach yang bisa Anda bentuk di perusahaan Anda? Jadi coach itu bukan sesuatu yang susah, enggak. Asal dia tahu tekniknya, dia mengerti manfaat dan metodologinya, dia bisa melakukan coaching dengan tepat. Hingga hal inilah yang perlu Anda bangun. Oke, nah sekarang kita lihat sebagai seorang leaders yang bisa merubah new society ke depan ini menjadi jauh lebih baik adalah 4 hal ini. Yang pertama adalah body. Body kita nyebutnya adalah tentang PQ, physical quotes. Yang kedua adalah tentang mind. Mind ini EQ, intelligent quotes. Yang ketiga adalah tentang heart, yaitu EQ, emotional quotes. Yang keempat adalah SQ, spiritual quotes. Kita bagi dua, body and mind dan heart and spirit. Ya, PQ dan IQ ini adalah tentang performance, tentang bagaimana kinerja orang dalam bekerja. Ini tidak gampang karena memang orang harus pintar dan orang harus belajar untuk bisa tumbuh performa kerjanya. Apa saja? Yang pertama, mindset. Ya, yang kedua, tentang knowledge. Yang ketiga, tentang skill. Ya, yang keempat tentang communication, yang kelima adalah manajemen atau managerial skill. Nah, 5 hal ini akan membuat body and mind Anda tepat, sehingga performer Anda cocok dan tepat di dalam pekerjaan Anda. Ini masalah bagaimana Anda mentransformasi dari leaders zaman dulu menjadi leaders zaman now. Perhatikan yang sebelumnya saya ceritakan tentang thinking, being, doing, dan juga tentang bagaimana Anda melengkapi performance kinerja Anda di sesi yang sekarang. Nah, heart and spirit. Heart and spirit itu kita sering nyebutnya namanya ESQ. Ya, kita sering nyebutnya namanya ESQ. ESQ adalah tentang bagaimana perilaku, bagaimana tentang kemampuan, bagaimana tentang keyakinan, bagaimana tentang value dan identitas Anda bangun. Ya, dan ini sangat riskan karena dia sangat terpengaruh dengan lingkungan. Ini adalah beberapa hal yang perlu Anda camkan, yang perlu Anda praktekkan. Anda silakan untuk selalu men-searching video-video di YouCoach tentang materi-materi ini sangat banyak. Ya, karena saya dengan para coach di YouCoach mendampingi para pebisnis, mendampingi para personal untuk terus tumbuh. Lihat, pesannya adalah siapkan diri Anda untuk menjadi pemimpin di masa depan, sehingga Anda bisa memimpin new society, ya, pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin milenial yang Anda ciptakan dari perusahaan Anda adalah pemimpin yang terbaik, yang tetap mempunyai value dengan cara-cara yang mungkin berbeda di era milenial. Tapi mereka tetap punya value, mereka tetap punya identitas yang kuat untuk benar-benar maju dan tumbuh ke depan membangun bisnis Anda. Demikian beberapa pesan saya, sharing saya, sehingga Anda menjadi seorang pemimpin yang sukses di masa depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera untuk Anda semua.